Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang anggota grup Facebook Raja Galbay yang didatangi oleh DC Lapangan Aku Laku. Ya, dan dia itu melakukan hal-hal ini. Ya, langsung saja kita lihat yuk. Nah, ini dia dari Mas Ihab Restu Bumi. Bener nggak gitu? Nah, pokoknya dia ini Galbay, aku laku 3 jutaan, Kredivo 2 juta, asetku 900, GoPay 480, ada kami 4,5 juta, Rucep 2,5 juta, uang Mi 2 juta, Monas 500, ilegalnya 600. Ya, lalu dia mengetikkan seperti ini, yang barusan ngapel DC aku laku orang Medan. Nah, seperti ini percakapannya. DC-nya, misi dengan bapak ini, iya betul, dari mana ya? Aku laku pak. Bentar bang, saya cuci muka karena bangun tidur gitu. Ya, ya gimana gitu kan. Ini tagihannya bang, sambil nunjukin HP-nya gitu kan. Oh iya tagihan. Saya foto tagihannya di HP dia. Saya bilang nggak ada uang bang, udah nggak sanggup bayar. DC-nya senyum doang gitu ya. Lalu nasabahnya bilang, asli mana bang, tinggal di mana, istri, keluarga, tentang kerjaan dan banyak saya tanya ke DC. Dijawabnya juga sama dia. Terus, tapi bang saya udah nggak sanggup bayar, kalau mau kesini lagi atau teman DC yang lainnya mau kesini nggak apa-apa bang. Lalu DC-nya bilang, ya udah bang saya pamit mau ke tempat lain lagi. Saya, oh oke bang, saya nggak difoto bang. Nggak usah bang, tadi pintu rumahnya sudah saya foto. Oh oke lah. DC-nya, yuk bang, gas varionya gitu kan. Untuk teman para Galbayers, nggak usah takut sama DC, hadapi aja. Kalau di-visit sama DC atau dikunjungi oleh DC itu udah konsekuensi karena kita Galbay gitu ya. Nah, bisa kita ambil pelajaran kali ini bahwa jika didatangi oleh DC lapangan, santai saja. Yang kedua, DC lapangan pun belum tentu seperti yang Anda pikirkan, belum tentu seperti yang Anda lihat di internet, mau itu di TikTok, di YouTube, di Facebook, dan lain-lain. Tidak semuanya DC-DC itu seperti itu. Nah, kalau nasabah ini jujur gitu ya, saya udah nggak kerja, nggak ada uang. Sekarang kan hari Kamis ya, hari Kamis harusnya kalau saya bekerja itu ada di kantor atau nggak ada di rumah, tapi ini saya ada di rumah bangun tidur lagi. Mana itu? Nih ya, bentar bang saya cuci muka karena bangun tidur. Nah, Anda juga boleh mempraktekkan hal ini atau tidak menemui sama sekali juga boleh-boleh saja. Tahun 2024 tinggal Galbay aja, apa susahnya sih? Nah, gitu ya. Tahun 2024 itu Anda sudah dilindungi oleh undang-undang, sudah dilindungi oleh SEOJK. Maka dari itu DC lapangannya cuma senyum doang. Cuma senyum doang kan, bilang nggak ada uang bang, udah nggak sanggup bayar gitu, dia cuma senyum doang. Ya DC ini tahu karena konsumen ini sekarang dilindungi. Oke. Nah tapi kalau DC WA jangan ditanya ya, berbeda DC WA sama DC lapangan itu. Nah lalu hal yang paling penting berikutnya adalah menerima konsekuensi dari Galbay tersebut ya, konsekuensi dari Galbay tersebut. Nah setelah kita menerima konsekuensinya, Anda boleh duduk diam santai, tidak melakukan apapun seperti Raja Galbay gitu kan. Saya seperti itu. Ya, ketika saya Galbay saya terima konsekuensinya, sudah saya duduk santai ngopi gitu kan. Sudah mau terjadi apapun saya terima. Itu kalau saya ya. Ada juga memang yang melakukan beberapa trik-trik agar namanya bersih. Misalkan ditanya sama keluarga, ditanya sama orang tua, atau ditanya sama pasangan gitu ya. Oh iya itu hutangnya teman saya lagi kepepet, beli ini beli itu, jadi minjem uangnya ke saya. Sayanya juga nggak ada uang, nah dianya itu nyaranin untuk pinjam di pinjol ini gitu kan. Nanti dianya mau kembalikan, sampai sekarang belum dikembalikan gitu. Nah itu membersihkan nama Anda dengan cepat dan semua orang pun percaya seperti itu. Atau data Anda disalahgunakan. Karena zaman sekarang itu sudah banyak penyalahgunaan data untuk pinjol, untuk judi online, untuk apa gitu ya. Seperti itu. Jadi ada dua setelah terima konsekuensinya. Anda duduk diam santai atau melakukan trik-trik agar nama Anda bersih. Bebas pilih yang manapun gitu. Oke. Nah sekarang kita lihat komentar-komentarnya seperti ini. Oh ini ya. Dia foto tagihannya. Ini aku laku ya, rincian tugas gitu, sedang diproses tunggakannya 1.278.000. Ini dari HP DC-nya loh ya.
Ini adalah rincian tugas penagihan dari Aku Laku. Terus outstandingnya tanggal 11. Sejuta sekian buat kode pembayaran, pengajuan label, permohonan penarikan. Nah, ini bukan penarikan seperti leasing ya, karena di pinjol itu tidak ada jaminannya. Oke. Dan walaupun itu leasing, sebenarnya tidak bisa menarik motor atau mobil Anda sembarangan. Itu harus melalui keputusan pengadilan. Oke. Nah, kalau dipinjol karena tidak ada agunannya, maka DC atau pinjol ini tidak bisa menarik apapun di rumah Anda. Ini permohonan penarikan penagihannya saja. Itu bahasa administrasinya mereka. Gitu. Oke. Nah, di sini ada yang menarik ya, di sini jenis bantu. Kita lihat ini. Bantu tagih. Selamat pagi Pak, tolong bantu tagih konsumen ini. Nah, jadi persis apa yang saya bilang dulu, kalau Anda itu masih balas WA, masih ketakutan, nanti dari DC WA akan minta bantu tagih kepada DC lapangan. Ya, seperti ini. Ya, ini bisa kita lihat ya. Ini mohon maaf nih kalau nggak kelihatan gitu kan. Selamat pagi Pak, tolong bantu tagih konsumen user dari sekian gitu ya. Jadi stop respon DC. Oke, Anda kalau sudah menerima konsekuensinya ya sudah. Karena fakta di lapangannya tidak pernah ada nasabah pinjol yang sampai ke pengadilan. Dan juga hutang pinjol tidak bisa dipidana. Sudah banyak yang menyuarakan hal tersebut. Ya, hutang pinjol tidak bisa dipidana. Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Oke ya. Nah, dan juga tidak ada undang-undangnya yang mengatur atau yang berbunyi kita para nasabah pinjol ini wajib membayar hutang di pinjol. Itu tidak ada. Ya. Dan juga aturan OJK tidak ada yang menyatakan bahwa nasabah pinjaman online wajib membayar pinjol, itu tidak ada sama sekali. Ya. Jadi apakah gagal bayar itu boleh? Boleh, jelas. Ya. Anda sudah tidak kuat lagi membayar pinjol sedangkan Anda punya banyak kebutuhan. Gitu ya. Anda wajib memprioritaskan kebutuhan Anda terlebih dahulu. Ya. Lalu bagaimana dengan pinjolnya? Nah, perusahaan pinjol itu perusahaan yang sudah tahu resiko akan gagal bayar, keterlambatan, dan lain-lain. Ya. Mereka itu sudah sadar, sudah tahu resikonya. Ya, bahkan pinjaman Anda itu sudah di-cover oleh asuransi. Sudah saya buktikan di video-video yang lalu-lalu ya, bahwa hutang pinjol Anda itu bisa auto lunas asalkan Anda mulai hari ini galbay. Ya. Jadi jangan pernah lagi Anda ini merasa kasihan dengan perusahaan pinjol. Jadi jangan pernah lagi Anda itu merasa takut dengan yang namanya pinjol. Ya, jangan juga menganggap karena Anda gagal bayar maka Anda itu adalah orang yang jahat gitu ya. Wah, saya galbay ini gitu ya. Wah, saya ini jahat gitu. Jangan pernah seperti itu. Ya. Pinjol adalah orang yang baik. Ya, sudah memberikan saya uang tapi saya gagal bayar ya. Ada orang yang seperti itu ya, pasti gitu ya. Saya merasa bersalah karena gagal bayar gitu. Saya adalah orang yang jahat. Pinjol adalah orang yang baik ya. Jangan pernah seperti itu. Oke, pinjol dan Anda itu adalah bisnis. Ya, hanyalah bisnis belaka. Tidak ada yang baik, tidak ada yang jahat. Oke, ini hanyalah bisnis. Oke, maka dari itu sekali lagi untuk menyelamatkan diri Anda, ya harta-harta Anda juga, tidak ada undang-undangnya dan tidak ada aturan resmi dari OJK yang menyatakan nasabah pinjol wajib membayar pinjolnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini dari HPDC-nya loh ya. Ini adalah rincian tugas penagihan dari Aku Laku. Terus outstandingnya tanggal 11. Sejuta sekian buat kode pembayaran, pengajuan label, permohonan penarikan. Nah, ini bukan penarikan seperti leasing ya, karena di pinjol itu tidak ada jaminannya. Oke. Dan walaupun itu leasing, sebenarnya tidak bisa menarik motor atau mobil Anda sembarangan. Itu harus melalui keputusan pengadilan.
Oke. Nah, kalau dipinjol karena tidak ada agunannya, maka DC atau pinjol ini tidak bisa menarik apapun di rumah Anda. Ini permohonan penarikan penagihannya saja. Itu bahasa administrasinya mereka. Gitu. Oke. Nah, di sini ada yang menarik ya di sini. Jenis